Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. كيف حالكم هذا النهار بخير؟ الحمد لله بالخير يا أستاذ. الحمد لله بخير. صباح الخير. صباح النور. صباح ليس صباح النور. نحرك. طيب، هذا النهار يا هذا نهار نحر. سعيد. نهار سعيد إذا مباراة. ونهار مبارك. نهار مبارك. نعم يا. نهار سعيد. نهار مبارك. طيب. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat tak terhingga sampai detik ini. Di antaranya min hadhihi ni'ami ni'matul iman wal Islam. Di antara nikmat yang Allah masih senantiasa berikan kepada kita sampai detik ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmatus sihhati wal faragh, nikmatul hamasah, ya, nikmat semangat dalam belajar. Karena Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, ya, bukan Allah beri harta atau Allah beri jabatan, Allah beri dunia yang berlimpah, tidak, ya, tapi kata Allah apa? Kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agamanya. Ya, dan di antara proses orang memahami agama adalah dengan belajar membaca Quran, ya, belajar bahasa Arab, ya, dan banyak, ya, prosesnya banyak. Ya. Dan di antara ketika orang, ya, dalam proses tersebut, ya, maka setiap langkah, ya, setiap huruf yang dia baca, ya, setiap tujuan yang dia perbaiki, maka itu ada pahala baginya. Baik. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga akan sampai kepada kita. Baik, nabda dirasata hadha nahar bil murajaati awalan. Ya, kita akan mulai dulu dengan murajaah. Nah, beberapa murajaah mungkin kita akan skip dulu. Ya, kita akan skip. Ya, mungkin atau kita percepat, ya, penjelasannya kita percepat. Baik. Pembagian kata dalam bahasa Arab apa saja? Silakan. Isim fi'il Isim fi'il harf. Oke. Itu kita skip penjelasan satu-satu, ya. Sudah kita ambil. Oke, apa itu isim? kata benda. Kata benda. Ya, itu secara simpel, ya, memanai isim kata benda. Makna luasnya apa? Kata yang tidak terikat waktu. Ya, kata yang tidak terikat dengan waktu, ya. Ya, kata yang punya makna dan tidak terikat dengan waktu. Nah, Masya Allah. Tip, apa itu i'rab? Perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata ada dua bentuk. Dari sisi apa? Ada perubahan harokat. Ya, ada perubahan harokat, ada perubahan huruf. Ya, perubahan harokat seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, harokatnya berubah-ubah, ya, di akhir. Sedangkan perubahan huruf, contohnya muslimun pakai waw, bisa berubah menjadi muslimin pakai ya, dan itu karena perubahan i'rab, ya, dalam kalimat. Berikutnya, apa saja itu i'rab dalam isim? Ya, i'rab ada dua, ya, ada yang ada di fi'il, ada di isim. Sini kita fokus di isim dulu. I'rab pada isim apa saja dan apa tandanya? Apa saja? Satu rofa, ya. Dua nasab, ya, nasab. Ketiga jar, ya, atau jar, ya, ketiga ini. Rofa tandanya dhammah, ya, atau dhammatain, ya. Nasab tandanya fathah atau fathatain, ya. Kalau jar
kasroh Kasroh, kasrotain. atau kasrotain. Ya. Kain. Oke. Jadi perubahan itu tanda inti ya. Tanda inti rofa itu dhammah, tanda inti nasab fathah ya, tanda inti jar itu kasroh. Nah, oke. Kemudian dari i'rab itu ya ada rofa, ada nasab, ada jar. Kita sekarang sudah masuk di rofa ya. Jadi kata-kata yang dirofa'kan atau nanti tandanya itu dhammah ada beberapa. Ya, dan sekarang kita sudah mulai masuk ya. Poin pertamanya itu apa? Fa'il. Nah, apa itu fa'il? Pelaku. Fa'il adalah pelaku dalam kalimat. Pelaku dalam kalimat, benar. Syaratnya apa? Ada dua Syaratnya syaratnya. didahului oleh fi'il. Fi'il harus Fi'il. didahului fi'il. Kedua, Tandai dengan Sudah harus dhammah. berupa ya, marfu. harus marfu, ya harus marfu atau dirofakkan dan biasanya ditandai dengan dhammah. Ya, salah satu tanda rofa itu adalah dhammah. Di awal atau di tengah dhammahnya? Akhir. Ya. Di akhir. Di akhir. Ya, bukan di awal juga bukan di tengah ya, tapi di akhir. Oke. Lanjut ya, contoh kata zahaba ya, Muhammadun. Ya, salah kita bilang Muhammadan misalnya, salah. Ini fa'il kita mau jadi fa'il tapi dia Muhammadan. Maka ini ya salah dalam memberikan harokat akhir. Harusnya Muhammadun karena sebagai pelaku. Oke. Berikutnya istilah juga mudzakkar muannas sudah mulai kita kenalkan ya. Mudzakkar artinya apa? Jantan. Laki-laki. Laki-laki. Ya, jantan ya. Muannas betina Betina. ya, perempuan ya, atau feminim maskulin feminim ya. Berikutnya juga kata domir. Apa itu domir? Kata ganti. Kata ganti Jadi ya, orang. kata ganti orang ya, kata ganti Orang kata ganti orang ya. Di Indonesia ada 6 ya, saya, kamu, dia, kami, kalian, mereka ya. Di dalam bahasa Arab itu ada 14 dan kemarin kita sudah terangkan 6 ya. Iya. Kata ganti dalam bahasa Indonesia masuk logikanya dalam yang 14. Kenapa jadi 14? Karena nanti bagi atas laki-laki dan muannas. Ya, di Arab itu dia ya benar dibagi laki-laki perempuannya sama dibagi antara 1 kemudian 2 dan 3 orang. Ya. Baik, berikutnya jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang Diawali dimulai dengan dengan kata kerja. ya, Ya, jumlah apa arti jumlah? Kalimat. Kalimat. Ya, kalimat yang diawali kata kerja. Nah, ini istilah-istilah ini ya kita ulang-ulang terus karena nanti kita akan pakai. Ya, kalau terlewat sedikit satu istilah kita tidak paham, ya, maka akan susah untuk memahami penjelasan setelahnya. Apa kata orang? Jadi, Katanya. ya apa kata orang? Sudah belajar, tapi ditanya jumlah fi'liyah apa nggak tahu. Ya. Oke. Kemudian ya kalimat yang diawali fi'il dan pasti ada fa'il. Ya, di mana ada fi'il pasti ada fa'il. Oke. Berikutnya juga ada istilah huwa dan hiya. Ya, ini merupakan 2 di antara domir dalam bahasa Arab. Ya, kalau huwa artinya apa? Dia Dia laki-laki. untuk laki-laki. Kalau hiya adalah dia Dia untuk perempuan. Ya, dia untuk perempuan. Oke. Masya Allah sudah mulai lancar, banyak yang bisa kita skip untuk murojaah selanjutnya ya. Nah, oke, fa'il ya makin lancar alhamdulillah ya. Fa'il harus datang setelah fi'il ya. Jika fa'il mudzakkar maka fi'ilnya domir huwa atau domir hiya? Huwa. Oke, pakai domir huwa ya. Kalau kita pakai untuk fi'ilnya pakai domir hiya berarti fa'ilnya yang muannas. Ini kita ganti muannas ya. Jadi kalau fa'ilnya muannas pakai fi'ilnya ya, fi'il itu kan ada terbagi 14 domir ya, maka pakainya fi'il untuk domir hiya ya. Mau dia fi'il madhi atau fi'il mudhari ya, dua-duanya harus pakai. Kalau mudzakkar pakai domir huwa, kalau muannas pakai fi'il untuk domir hiya. Oke, sekarang di sini juga ada fi'il madhi dan mudhari. Apa itu fi'il madhi? Iya adalah kata kerja yang berhubungan dengan masa lampau. Masa lampau ya, kata kerja lampau. Kalau mudhari kata kerja yang sekarang atau akan datang. Dipakai juga fi'il mudhari untuk akan datang
Kemudian kalau akan datangnya lebih jauh ya bisa pakai sa atau juga pakai kata apa? Saufa. Saufa ya. Saufa yadhhabu Muhammadun ya, Muhammad akan pergi misalnya. Kata saufa ya memberikan sinyal maknanya berarti akannya jauh. Jauh. Entah itu mungkin bulan depan atau bisa bermakna satu tahun depan dan seterusnya. Nah, oke. Berikutnya ya. Manakah fi'il madhi pada domir huwa dan hiya di bawah ini? Ya. Domir huwanya mana? Zahaba. Dahaba ya. Kalau hiyanya yang ini dahabat. Dahabat. Ini kalau belajar di sorof ya bukan huwa dan hiya saja tapi 14 subjek ya. Ada Tapi di 14. sini karena kita mau bikin kalimat diawali fi'il ya, maka fi'ilnya tetap tunggal ya. Fi'ilnya tetap tunggal pakainya yang huwa dan hiya. Nah, lanjut ya. Setiap fi'il pasti datang setelahnya fa'il. Ya. Fa'il ada dua. Oke, jelaskan fa'il yang sudah kita ambil. Ada Mufrad dua dan itu fa'il. jamak. Zohir dan domir. Terlihat dan tidak terlihat. Zohir dan domir. Oke, zohir dan domir ya. Kalau zohir itu tidak masuk pada fi'il ya, sedangkan domir itu menyatu dengan Fi'il. fi'il. Biasanya tidak terlihat ya. Tapi ada juga yang terlihat ya. Makanya kalau definisi dia untuk kemarin kita bilang tidak terlihat, yaitu untuk definisi sementara ya. Jadi kita ini lagi ya, kita update ilmunya. Zohir itu fa'il yang terpisah dari fi'il ya, sedangkan yang domir itu adalah Menyatu. fa'il yang menyatu dengan fi'il. Dia satu paket dengan fi'ilnya. Nah, ya seperti itu. Oke. Contohnya misalnya kalau kita bikin zahaba Muhammadun ya, sama kita bilang kata zahabu. Ya. Mana yang fa'ilnya isim zohir dan mana yang isim domir? Yang Muhammadun Pertama Zohir. Yang pertama Ya, Zohir, yang ini kedua zohir, yang ini tuh Zohir. pakainya isim domir. Ya, dia menyatu dengan fi'il. Ya. Tapi kalau ada yang bilang hanya kata zahaba, ini domir atau zohir? Zomir. Domir. Mana domirnya? Zahabat. Huwa. Zahaba. Wa. Domirnya mana? Alif. Tersembunyi. Tersembunyi, tidak ada alif, tidak ada ta, tidak ada macam-macam, hanya kata zahaba. Ya, nah kita bisa disebut apa? Fa'ilnya domir, cuman domirnya tidak tanda-tandanya tidak ada, tidak terlihat. Ya, biasanya kalau tidak ada tanda-tanda begini, domirnya domir apa ini? Mustatir. Ya, domir huwa, ya mustatir nanti kita akan. Oh. Dia masuk kategori domir mustatir ya, tidak terlihat. Benar ya, domir mustatir. Kita loncat, ya nggak apa-apa ya. Oke. Berikutnya kita lanjut. Jika fa'il berbilang ya, maka fi'il juga harus berbilang. Benar atau salah? Salah. Ini kalimat salah ya. Kalimat ini salah. Harusnya jika fa'il berbilang, maka fi'il apa? Harus Tetap tunggal. ya, Tunggal. harus tunggal atau tetap tunggal ya. Tunggal di sini nanti pakainya domir hiya atau huwa. Antara dua-duanya ya. Kalau muzakkar pakai domir hiya, pakai domir huwa. Kalau muannas pakai domir hiya. Ya, masya Allah, mumtaz. Oke. Jika fa'il jama taksir, maka fi'ilnya C. yang C ya, ingatnya C. Nanti besok kita rubah opsinya ya. Males. Oke. Ngomong panjang-panjang males, Ustaz. Ya, banyak-banyak. Jadi boleh mufrad ya, muannas mufrad, boleh juga mudzakkar mufrad. Apa arti mufrad? Tunggal. Tunggal. Ini juga istilah ya yang nanti kita akan sering pakai ya. Ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Ya, mufrad tunggal, mutsanna itu ganda, jamak itu lebih dari dua ya. Oke. Atau tiga ya. Oke. Contoh ini misalnya kata zahabat ya, zahabat at-tullabu. Ya, at-tullabu itu para siswanya laki-laki. Kenapa kata zahabat? Boleh. Hukumnya boleh pakai mufrad muannas untuk fa'il yang jamak
jamak taksir. Itu contohnya seperti itu. Zahabat at-tullabu. Kalau kita pakai kata zahaba, Boleh. Boleh. ya juga boleh. Zahabat tullab atau zahabat at-tullab, dua-duanya boleh. Ya, di sini supaya kita tidak kaget. Ada yang bikin kalimat setelahnya fa'il jamak taksir, tapi kok pakai muannas tunggal? Boleh, ya, supaya kita tidak kaget. Ya, orang biasa gontok-gontokan karena ilmunya yang masih sedikit. Padahal hukumnya boleh. Ya. Baik, lanjut. Fa'il ada dua, ya, ada zahir, ada isim domir. Ya, isim domir sebagai fa'il, ya, isim domir yang sebagai fa'il, ya. Jadi kalau fa'il dia isim domir itu ada dua. Jelaskan apa saja yang dua itu? Domir mustatir dan baris. sama baris. baris. Ya, domir mustatir sama baris. Oke. Masya Allah. Kalau mustatir maknanya apa? Tersembunyi. Tersembunyi. Kalau baris domirnya nampak, kelihatan, ada di fiilnya, ya, ada dalam nyatu dengan fiil, kelihatan tambahan huruf, ya, menunjukkan bahwa di situ ada domir yang terlihat. Nah, oke. Sekarang kita akan latihan untuk 18, ya, manakah di antara tiga fiil di bawah ini, ya, yang mengandung domir mustatir dan domir baris. Oke, kalau ini mustatir atau baris? Darosa berarti itu. Mustatir. Mustatir. Oke, Iya. kalau darosu? Baris. Baris. Nampaknya baris, ya, tulisannya begini. Baris. Barizun, ya. Oke, kalau darosat? Baris. Mustatir. Iya. Ayo. Oh iya. Mustatir. Iya. Mustatir atau baris? Iya, mustatir. Mustatir. Ya. Iya. Di sini mustatir, Iya. tapi ada yang bilang kan di sini ada ta-nya, Ustaz. Ya. Ta ini sebagai apa? Alamatut ta'nis. Ta'nis. Ya. Alamatut ta'nis. Taknis. Tanda perempuan. Tapi ini disebut dengan domirnya mustatir, ya, disebut dengan mustatir sama dengan domir huwa, ya, domirnya domir mustatir, ya, tidak kelihatan, ya. Kalau dia selain daripada itu, ya, maka dia domir baris, ya. Nah, oke. Sampai di situ murojaah kita itu sekitar ada lebih cepat dari kemarin, ya. Kemarin itu sekitar ada 30 menit, ya, hampir 30 menit kita pakai buat murojaah, ya. Sekarang ada sedikit lebih ringan, ya, karena sudah mulai paham, ya. Dengan murojaah tentunya, ya, banyak yang akan termudahkan, ya. Nah, silakan, tafadhol. Berarti 12 domir itu berarti masuknya baris ya tadi. 12 domir itu masuk baris, ahsanta, ya. Ada 14, 2 huwa dan hiya itu mustatir. Selain itu baris. Ayo, ahsanta, baris, ya. Nah, sahih. Soal akhir. Oke, tidak ada, ya. Ini kita pindah berarti, ya. Jadi tetap untuk 10 menit pertama, ya. Kalau setiap hari kita ada tambahan teori, maka murojaahnya juga akan nambah, ya. Murojaahnya kemarin itu baru sampai di halaman di nomor 16 kalau tidak salah. Ya. Sekarang kita sudah masuk di nomor 18, ya. Jadi tiap hari akan ada tambahan-tambahan poin-poin murojaahnya. Oke. Al-an nantaqilu ila darsina fi qawaidin nahwi. Kita akan pindah, ya, ke pelajaran nahwu kita. Wasalna ila hadhihi safhah. Nah, kemarin kita ambil di halaman ini, ya. Sebentar, ini tidak kelihatan halamannya. Sebentar, ini caranya gimana nih? Cara hilangin sebentar. Udah kelihatan, ya. Nah, ini dia, udah kelihatan, ya, bagian ini nomor halaman 9, halaman 9, ya. Halaman 9. Sebentar. Udah. Nggak bisa. Ambil aja yuk. Yuk. Masih keburu hancur.
Baik. Wasalna ila hadhihi safhah ya wa intahaina. Kita sudah selesai ya dari halaman ini. Kan kita sudah mulai jelaskan domir baris ya sama domir mustatir ya, domir baris sama domir mustatir. Oke. Dan poin terakhir kemarin kita ambil ya, jika ada domir barisnya dalam fiil maka tidak boleh, ini belum masuk dalam roja ya. Ya, nanti kita akan masukkan lagi. Ya, jika ada domir baris dalam fiil maka tidak boleh ada fa'il isim zohir. Contohnya kita mau ini, tapi kita pakai fiil yang ada domir barisnya, maka ini tidak boleh. Ya, kalau kita mau datangkan fa'il isim zohir, ya fiilnya harus domirnya domir mustatir, ya tidak boleh yang domir baris. Nah, oke. Contohnya mana ini? Kata dakhalna, kemudian yang kita maksud pelakunya adalah at-thalibat, ya maka ini kurang tepat. Tapi kalau dibalik baru tepat. Ya, dibalik baru tepat. Misalnya kita bikin kalimat at-thalibatu, ya ini kita taruh depan. At-thalibatu dakhalna ilal fasli thumma jalasna, baru tepat. Ya, jadi kalau isimnya duluan nanti ini strukturnya berbeda. Ya, kita sebut dengan struktur namanya jumlatun ismiyatun. Ya, jumlah ismiyah nanti kita akan ambil di pelajaran 3 dan 4. Itu satu paket ya karena dia mubtada sama mubtada dan khobar. Nah, tapi kalau kita mau buat jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus mustatir tunggal ya. Kemudian baru datang ya isim ya harus muannas juga menyesuaikan dengan fa'ilnya. Berarti yang tepatnya di sini apa? Harusnya apa? Dakholat. Ya, begitupun yang bawah harusnya apa? Dakhola bisa, dakholat juga bisa karena apa ini? Jama. Kenapa boleh dua? Jama apa? Jama taksir. Jama taksir, Masya Allah. Udah pintar semua ini ya. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang lanjut ya. Lanjut ke halaman berikutnya untuk mengenal jadi ini ya. Tabel ini untuk menjelaskan penjelasan berikutnya sebenarnya. Ini penjelasannya ya. Nanti kita akan ambil bolak-balik ini ya. Oke, coba kita lihat di sini. Penjelasan ya, langsung kita ke penjelasan, setelah itu nanti kita lihat contoh ya. Kalau kita mau lihat contoh tanpa melihat penjelasannya ini masih buram ya. Coba kita ambil penjelasan di sini. Domir mustatir terbagi dua. Ya, domir mustatir terbagi dua. Nah, ini kita coba bikin mind map-nya dulu ya. Jadi fa'il itu ya, kita bikin dulu di sini fa'il terbagi dua. Ya, ada isim zohir, ya ada isim zohir, bentar. Isim zohir, ada isim Domir. Ya. Ini bercerita fa'il ya, bercerita tentang fa'il. Nah, dari domir terbagi dua lagi. Ya. Ada yang baris, ya, domir baris. Ada yang mustatir. Nah, mustatir ini terbagi dua. Ya, ini kita akan bahas. Ya, ada yang mustatir wujuban, ada yang mustatir jaizan, ya, ada yang jaizan, ada yang wujuban. Apa itu? Ya, kita akan bahas sekarang. Oke. Jadi itu mind map-nya sekilas ya, fiil terbagi dua, fa'il ada isim zohir, isim domir terbagi dua, baris sama mustatir terbagi dua lagi. Oke. Kita melihat di sini. Oke, domir mustatir terbagi dua. Ya, ada mustatirun, kita sebut mustatirun jaizan. Ya. Jaiz itu artinya boleh secara bahasa. Nanti kita akan terangkan kenapa disebut dengan mustatir boleh. Mustatirun jaizan. Yang kedua namanya mustatirun wujuban. Ya, wujuban artinya wajib. Ya, penjelasannya di bawah. Ya, mustatir jaizan maksudnya adalah domir yang tersembunyi hukumnya boleh. Boleh apa? Boleh tersembunyi dan boleh datang setelahnya fa'il. Anda ulangi ya.
Kita ulangi, maksudnya dia boleh. Ya, jaizan, mustatir jaizan itu maksudnya hukumnya boleh. Nah, boleh di sini penjelasannya adalah boleh tersembunyi, ya, dan boleh datang setelahnya fa'il. Dan itu terjadi, itu terdapat pada domir huwa, ya, dan domir hiya. Ya, entah itu di fi'il madhi, ya, walaupun maupun di fi'il mudhari maupun di fi'il mudhari. Ya, contoh nasara. Ya, ini tersembunyi. Nasara artinya apa? Dia telah menolong. Nasarat sama. Dia telah menolong, tetapi untuk perempuan. Ya. Nah, kita sebut dengan dua ini, domir huwa dan hiya. Ini kita sebut dengan namanya mustatir jaizan. Ya, mustatir jaizan boleh tersembunyi, boleh datang setelahnya fa'il. Contoh datang setelahnya fa'il apa? Nasara Muhammadun, ya. Kalau tadi di atas nasara aja. Sekarang boleh kita datangkan fa'ilnya. Fa'ilnya fa'il isim zahir. Boleh kita datangkan Nasara Muhammadun. Muhammad telah menolong. Ya. Jadi maknanya bukan dia telah menolong lagi, bukan, tapi Muhammad telah menolong. Nah, mustatir jaizan nanti kita akan pahami kalau kita mau sandingkan dengan mustatir wujuban, nanti kita akan lihat, ya. Nasarat Aisyah artinya apa? Aisyah telah menolong. Ya, Aisyah telah menolong. Ini juga sama, yansuru tamat tansuru, ya. Ini tapi fiilnya fiil apa ini? Dore. Fiil mudhari, ya, kata kerja yang sekarang, ya, kata kerja sekarang. Ya, dari mana kita bisa dapat fiil madhi sama fiil mudhari? Ada di kamus, ya. Di kamus. Ya. Yang sudah belajar sorof juga tetap butuh kamus karena dia butuh pola. Kalau fa'ala itu yaf'ulu gitu, ya, atau yaf'ilu atau yaf'alu, kemungkinan ada 3. Jadi dia tetap butuh kamus untuk menentukan harokat pada fiil mudhari'nya. Ya, ini dibahas lebih detail pada ilmu sorof. Nah, oke. Nah, untuk bisa memahami mustatirun jaizan, kita harus tahu mustatirun wujuban itu seperti apa. Ya, coba kita lihat penjelasan poin C. Mustatir wujuban adalah domir yang tersembunyi, yang hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib tersembunyi dan tidak boleh datang setelahnya lagi fa'il. Dan itu terdapat hanya nah, kita lihat terdapat di mana? Terdapat pada domir anta, ana, nahnu pada fi'il mudhari. Ya, kemudian ada pada domir anta pada fi'il amr. Oke, ini belum maksimal, ya, pemahamannya. Oke, kita ulangi tadi, ya. Mustatir wujuban, mustatir kita tahu tadi apa? Tersembunyi. Ya. Wujuban artinya hukumnya wajib. Wajib apa ini? Wajib tersembunyi dan tidak boleh datang setelahnya lagi fa'il. Berbeda dengan tadi. Masih boleh datang setelahnya fa'il. Contoh, kata nasoro, ya, itu boleh kita bikin ada fa'il isim zahir datang, nasara Muhammadun. Ya. Atau kita bikin fi'il mudhari'nya. Kita fi'il mudhari'. Nasara fi'il mudhari'nya apa? Yansuru. Ya. Yansuru. Yansuru Muhammadin apa Muhammadan? Muhammadun tetap. Ya, Muhammadun. Kenapa? Sebagai fa'il, ya. Fa'ilnya fa'il isim zahir. Nah, yansuru Muhammadun boleh kita singkat menjadi kata yansuru aja. Artinya dia sedang menolong, ya. Dia yang dimaksud si Muhammad. Kita boleh singkat seperti itu. Nah, kalau yang mustatirun wujuban itu terdapat pada domir anta, ana, nahnu dan pada fi'il mudhari'. Oke. Tadi ada yansuru. Ini domir huwa, ya. Kalau kita rubah ke dalam domir anta, ya, yansuru menjadi apa? Tansuru. Ya. Kata tansuru yang bermakna anta, ya, mana anta, kamu sedang menolong. Ini nggak boleh kita datangkan misalnya isim
fa'ilnya isim zahir. Fa'il tidak boleh datang setelahnya fa'il isim zahir karena fa'ilnya di sini yaitu domir anta yang mustatir, namanya mustatirun wujuban, ya. Dia tersembunyi dan wajib, namanya wujuban, tidak boleh datang setelahnya lagi fa'il. Maka salah kalau kita bilang kamu telah menolong kemudian datang lagi kata Muhammad misalnya. Tansuru. Ya, yang kita maksud ini kan kata anta, tapi datang setelahnya lagi fa'il Muhammad. Nah, yang nolong sebenarnya siapa? Muhammad atau anta? Anta. Nah, harusnya anta, maka Anta. tidak boleh lagi datang setelahnya fa'il zahir. Ya, fa'il isim zahir tidak boleh lagi datang. Contoh misalnya kata yansuru itu huwa. Kalau kita rubah jadi domir ana, ini domir ana termasuk yang mustatir wujuban. Maka jadi apa? Ansuru. Ansuru. Ya. Maka ini kita sebut dengan mustatir wujuban. Kalau kita datangkan setelahnya fa'ilnya fa'il isim zahir, gini, terpisah dari fi'il, maka tidak boleh. Di sini kan bermakna ana. Terus datang setelahnya Muhammad sebagai fa'il. Maka ini salah, tidak boleh. Kenapa? Sekarang kita bingung, yang nolong siapa? Ana atau Muhammad? Benar gak? Bingung kan? Ya, maka ini tidak boleh datang. Nah, ini yang disebut dengan apa? Namanya mustatirun wujuban. Dia tersembunyi, wajib tersembunyi dan tidak boleh datang setelahnya. Tidak boleh datang setelahnya fa'il isim zahir. Tapi kalau dia di huwa dan hiya, ya, kalau hanya ada fi'il, berarti isim domirnya yang kita pakai. Dia sedang menolong. Tapi kalau kita datangkan Muhammad masih boleh? Boleh. Namanya mustatir jaizan. Jaiz. Boleh kita datangkan ya jaiz dari kata apa? Jaizun. Jaiz. Boleh. Ya. Boleh kita datangkan fa'il ya, fa'ilnya isim zahir. Iya. Oke. Sampai di situ ya. Untuk di modul kayaknya ini contoh tidak ada ya. Ini nanti yang sudah dapat modulnya silakan coba di ini sebenarnya dari sini ya. Anta, ana, nahnu. Ya. Anta, ana, nahnu. Di sini ada anta, ana, nahnu. Ya. Kemudian ada domir anta pada fiil amr ya menjadi apa? Unsur. Ya, unsur. Oke. Kita simpulkan sekali lagi. Ya, kita simpulkan pembahasan ini dan nanti kita akan lihat tabel sebelah. Ya, tabel yang ini untuk memperlihatkan mana saja yang baris, mana saja yang mustatir wujuban mana, mustatir jaizan mana. Oke. Sini kita simpulkan dulu, ya. Oke. Mustatir ada dua. Ya, mustatir Jaizan. Ada jaiz, ya, jaizan, ada Wujuban. Ya. Kalau dia mustatir jaizan berarti masih boleh kita datangkan apa? Fa'il isim apa? Isim zahir. Ya, seperti nama orang ya, Muhammad, Aisyah, Ali dan seterusnya. Tapi kalau wujuban sudah tidak boleh lagi kita datangkan fa'il. Kenapa? Karena fa'ilnya itu yang ada dalam fi'il itu walaupun tidak terlihat. Ya, di sini ya, mungkin ada yang berkata seperti ini. Yansurukan huwa. Kalau anta Ansuru. ya. Kalau ana Ansuru. Kalau nahnu Nangsuru. ya. Ini dipelajari detail dalam ilmu sharaf, tapi ini sebagian saja ya. Nah, ada yang mengatakan enggak, dia enggak tersembunyi Ustaz. Ini ada. Di sini ada huruf ya, wa, anta huruf atau untuk anta, hamzah untuk ana, nun untuk nahnu. Nah, kita bilang itu bukan domir, ya. Itu kita sebut dengan huruf apa namanya ini? Namanya huruf mudhari. Huruf mudhari. Ya, huruf mudhari itu ada 4.
disingkat dengan kata apa? Anita. Ana itu. Ana itu. Anita. Ya, ada yang ana itu, ada Anita. Tujuannya sama ya. Ada hamzah, ada nun, ada ya, Anita atau ada Ana ta. itu. Ya, bisa Anita, bisa ana itu ya. Kalau belajar di kitab-kitab Arab bilangnya ana itu. Ya, di sini kalau untuk yang orang Indonesia kita bilang Anita supaya lebih mudah Pokoknya Anita cantik. Ya. Enggak, bukan itu ya. Ana itu. Ya, kalau ana itu dalam bahasa Arab punya makna ya. Artinya apa? Saya menjauh. Ya. Ana itu. Ya. Kalau saya berniat itu nawaitu. Ya, kalau Apa ini itu apa? Ya, ana itu. Ya, ana itu dari kata ana yakna. Artinya apa? Menjauh. Ya, saya menjauh. Nah. Oke. Jadi ini bukan domir. Ya. Dalam fiil ini bukan, dalam fiil mudhari ini bukan domir, tapi disebut dengan huruf mudhari. Ya, makanya kita sebut ini ya, kata-kata yang ada di sini itu kita sebut dengan domirnya domir mustatir. Ya, domirnya domir, namanya domir mustatir, tidak terlihat domirnya karena domir itu ada di belakang kata. Ya, seperti waw, ada tambahan alif, ada tambahan ta, ti, tu, ada di fi'il madhi, itu kita sebut dengan domir. Tapi kalau ini yang depan namanya bukan domir, tapi huruf mudhari. Makanya disebut dengan, kenapa disebut dengan mustatir? Ya, disebut dengan mustatir karena domirnya tersembunyi. Ya, ya. Tadi kita jelaskan kenapa. Kenapa tadi Ana jelaskan? Karena ada yang tadi mengatakan kalau hamzah ini menunjukkan itu anak. Iya benar di fi'il mudhari, tapi dia bukan domir. Dia hanya huruf mudhari untuk memperdekat pemahaman pelakunya itu adalah domir ana, benar. Tapi dia bukan domir. Nah, oke. Sampai di situ ya. Coba kita lihat tabelnya. Ya, kita lihat tabel yang ada di sebelah sini. Atau silakan ada pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? Afwan Ustaz, contoh untuk yang wujuban dibahas lagi sedikit Pak. Contoh yang wujuban. Iya. Ya, kita bikin contoh Dalam misalnya wujuban. kalimat. Dalam kalimat. Oke, coba ya. Kita bikin dalam kalimat. Ya. Misalnya sayap, ya. Wujuban itu adanya di fi'il mudhari. Fi'il mudhari sama fi'il amr, ya. Kalau di fi'il madhi tidak ada yang wujuban, mustatir wujuban tidak ada, ya. Adanya di fi'il mudhari sama fi'il amr. Misalnya saya pergi ke sekolah. Adhabu ilal madrasah. Paling mudah ya. Adhabu ilal madrasah. Ya. Sekarang kata adhabu artinya apa? Saya pergi. Ya, ini fa'ilnya berarti fa'il apa? Isim zahir atau isim domir? Isim zahir. Domir. Adhabu. Domir. Adhabu kan artinya apa? Saya pergi. Ya, isim domir. Sekarang domir ada dua, domir mustatir atau baris? Mustatir. Mustatir. Oke, mustatir. Mustatirnya wujuban atau jaizan? Wujuban. Wujuban ya. Kalau dia jaizan masih boleh kita datangkan fa'il isim zahir. Ya, tetapi di sini tidak boleh. Karena yang berlaku adalah bermana saya. Domirnya adalah domir ana. Ya, tidak boleh lagi kita datangkan misalnya kata Muhammad. Ya, sudah tidak boleh lagi. Maka ini kita sebut dengan namanya domir mustatir wujuban. Oke. Kita bikin perbandingan ya. Kita bikin perbandingan supaya lebih paham. Kita bikin kalimat yang sama tapi domirnya domir yadhabu. Yadhabu ilal madrasah. Ya, apa arti yadhabu ilal madrasah? Dia laki-laki telah pergi madrasah. Ya, dia laki-laki sedang pergi ke madrasah, ke sekolah. Sekarang pertanyaannya, ini setiap ada fiil pasti ada pelaku. Iya. Mana pelakunya di sini? Belum ada. Ya, fa'ilnya mana? Setiap ada fiil pasti ada fa'il. Fa'ilnya isim zahir atau isim domir? Tersembunyi itu. Berarti fa'ilnya apa? Isim domir. Ya, sekarang pertanyaan, domirnya mustatir atau baris?
Baris. Mustatir. 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 Oke, sekarang pertanyaan, mustatirnya wujuban atau jaizan? Jaizan. Izan. Jaizan. Jaizan. Kenapa jaizan? Kalau Karena kita ada bilang, buah. ya benar yadhabu ya, jaizan. Nah, Kalau kita bilang dia yadhabu ilal madrasah, artinya dia pergi ke sekolah. Tapi masih boleh nggak kita tambahkan isim zohir di sini? Harus. Boleh. boleh. Masih boleh. Boleh. Nah, Boleh. kalau dia boleh namanya Yadhabu Muhammad. domir mustatir Tapi Jaizan. 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 Boleh kita tambahkan ya fa'il isim zohir setelahnya. Yadhabu Muhammadun ilal madrasah. Kalau yang atas nggak boleh ya Tad, azhabu Kalau itu. yang atas nggak boleh. Kenapa? Karena pakai dia Muhammadun. mustatirnya mustatir wujuban. Sudah tidak boleh lagi tambahkan isim zohir setelahnya. Karena pelakunya sudah ada di situ yang domirnya domir apa itu? Domir Anak. anak. Ya, domir anak. Anak. Adhabu. Ya, Ya, jadi- saya pergi ke sekolah. Nah, silakan Kari. Jadi memang yang wujuban itu dibatasi oleh jenis domirnya tadi. Ana, anta, nahnu, sama Ya, ana, anta, nahnu. Itu ya, ana, khususnya di anta, nahnu. mudhari dan di lamar untuk anta kan ya. Itu Benar. pembedanya itu aja kan antara dengan Pembedanya itu aja ya. Kalau kita mau hafal dari sisi makna boleh, kita hafal dari domir-domirnya boleh. Seperti ana, anta, nahnu. Ini sudah pasti. Ini sudah Sudah, domir ana, anta, nahnu sama Fi'il ya ana, amar. anta, nahnu. Domir fi'il Ya, amar. sama fi'il amr nanti kita akan lihat nanti di tabelnya ya. Di sini ada domir anta, ana, nahnu. Ya, ada 3 ya. Pada fi'il mudhari saja. Pada fi'il mempertegas mudhari. Kalau maksud di kalimat itu. ya, kalau di fi'il madhi tidak ada mustatir wujuban ya, adanya mustatir jaizan. Nah, ini kita akan lihat tadi penjelasan itu ada di halaman 11. Kita balik ke halaman 10. Nah, ini tabelnya ya. Tabelnya kalau belajar sorof biasanya ini nyatu. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasortu, nasorna. Nah, Tetapi di sini dibagi 2. Domir ada yang mustatir, ada yang barisnya. Bisa lihat ya, ada mustatir, ada baris. Kalau di fi'il madhi, mustatirnya itu ada di domir huwa dan di hiya. domir hiya. Ya, domir huwa dan domir hiya. Dan tidak ada di sini mustatir wujuban. Adanya mustatir jaizan. jaizan. Ya, jaizan. Sekarang kita masuk ke fi'il mudhari yang ada di sini. Tabel berikutnya itu tabel fi'il mudhari. Ini untuk tabel fi'ilnya ada di bagian bawah ya. Nah, Iya. nah kalau untuk belajar di sorof ya, di tasrif lugawi namanya ini nyatu, tidak dipisah begini ya. Jadi yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, nansuru. Ya. Di sini kita lihat pada fi'il mudhari ya, kita kasih warna kuning seperti ini. Ya, warna kuning ini tanda sebagai bahwa dia adalah domir mustatir wujuban. Ya, domir mustatir wujuban. Oke. Jadi kalau ditanya kata tansur yang bermana anta, mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Mustatirnya apa? Wujuban atau jaizan? Wujuban. Jaizan. Kenapa? Ini tansur wujuban. Ya. Kenapa wujuban? Karena sudah tidak boleh lagi datang setelahnya fa'il isim zohir. Ya, fa'il isim zohir sudah tidak boleh masuk lagi. Berbeda dengan yansuru sama tansurunya hiya. Tansuru ada 2 ya. Ada tansurunya anta, ada tansuru untuk hiya. Nah, kalau dia untuk hiya dan huwa masih boleh datang setelahnya fa'il isim zohir. Ya, maka kalau dia masih boleh datang, namanya apa? Domir mustatir jaizan. Ya, oke. Sampai di situ ya. Sekarang coba Anda tanya. Ya, sekarang Anda tanya. Yansuroni artinya apa? Mereka berdua sedang menolong. Sekarang kita lihat di sini namanya domirnya domir baris. Pertanyaan,
Mana domir baris kan harus ada tandanya. Iya. Mana domir barisnya? Non alif. Alif Alif. dan Alif. nun. Alif aja. Iya. Ya, Oh, alif di aja. alifnya saja. Ya, di alifnya saja. Nah, di situ kita sebut dengan ini fa'ilnya domir, ya, domirnya domir Baris. isim domir, domirnya domir baris, kelihatan, ya domirnya. Kalau dian suruna, Apa? mana? Wow. Huruf Wow. waw. Ya. Kalau dian surna, domir hunna, Ro. bukan. Ro. Yang Sukun. Apa? Nun. Apa? Yan. Apa? Yan. Domir apa? Nun. Huruf Nah, apa? nah. Huruf nun. Nun. Yang Nun. sur. Ya. Nun, ya. Nun. Nun. Ini yang surna, ya. Nun. Jadi Nun. hunna itu diwakili oleh huruf nun itu. Nun. Iya. Ya, benar. Huruf nunnya itu punya makna hunna. Begitupun di antunna, ya, itu diwakilkan oleh huruf nun, Nun. ya. Nun di situ bermakna jamak. Jamak Jamak. perempuan. Jamak perempuan. Oke. Kalau di tansurina, di anti, mana domir barisnya? Ya. Nah juga. Ya. Ya. Di huruf ya. Ya. Ya, di huruf Ya. ya, dan tidak ada yang sama dengan dia, ya. Dia sendirian itu pakai huruf ya untuk domir barisnya Anti. sebagai fa'ilnya, domir anti, benar. Oke, sampai di situ, ya. Sekarang kita masuk ke fi'il amr. Nanti kita akan buka pertanyaannya. Fi'il amr, domirnya ada yang mustatir, ada yang baris juga, sama, ya. Nah, yang mustatir itu hanya di anta dan satu-satunya mustatir, tidak ada yang jaizan, ya. Semuanya wujuban di fi'il amr, Wujuban. ya. Tidak ada mustatir jaizan, adanya wujuban. Kenapa? Karena mulai dari domir anta. Ya, kalau sudah ada anta, maka tidak boleh datang lagi untuk fa'ilnya isim zahir. Nah, oke. Kalau di unsuro, mana domirnya? Namanya domir baris. Alif. Mana domir Alif. barisnya? Alif. Kalau unsuru, Wow. Wow. unsuri, Ya. Ya. ya, unsurna. Non. Nah, nun. Nah. Nun. Masya Allah, Jadi alhamdulillah. alif. Ustaz, waw, Ustaz, ya, mau tanya, nun. Silakan, Ustaz. pertanyaan, silakan. Kalau misalkan Pertanyaan. ada kalimat nih ya, unsuro Muhammadun, itu boleh kan berarti? Unsuro Muhammadun. Unsuro Muhammadun, Salah. Oke. istilah Muhammadan atau gimana? Oke, kita bahas. Ya, nggak apa-apa. Ini pertanyaan, ya. Pertanyaan orang bertanya, tidak ada yang salah. Ya. Oke. Unsuro Muhammad, ya, kata Muhammad di sini kita belum kasih harokat dulu. Ya. Ya. Unsuro berarti mananya apa? Ini dua orang, Dua entah orang dia menolong. laki-laki maupun, ya, kalian dua orang tolonglah. Tolonglah. Ini banyak, ya. Kalian dua orang tolonglah. Nah, kata Tolong. Muhammad berarti dalam kalimat nggak boleh, ini berarti ya? harusnya Ya, jadi apa? Maf'ul bih. Ya, harusnya jadi maf'ul bihi. Maf'ul Dia bih. harusnya jadi objek. Dan Objek. objek kita Hamadan. akan pelajari dia dinasab, ya. Tandanya fathatain. Maka Ya, harus Muhammadan berarti. unsuro Muhammadan. Muhammadan. Apa arti unsuro Muhammadan? Ya, hai Dua orang kalian berdua, Tolonglah. Tolong ya, Muhammad. tolonglah si Muhammad. Tolonglah si Muhammad. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah ada fa'ilnya di dalam. Nggak Ya, boleh lagi datang fa'il. Kalau mau datang fa'il, nggak jadi fa'il, nanti jadi korban dia. Dia nggak jadi pelaku tapi jadi korban, ya. Jangan di korban, Ustaz. Jangan. Jadi unsur Ya. Muhammadun mungkin dia jadinya. Boleh kan? Unsur Muhammadun. Unsur. Kalau Salah. unsur oke. Kalau unsur siapa pelaku di sini? Muhammad. Satu anta. Domir anta, kan anta yang Ya. Satu-satunya Fi'il, amber oke. kan. Fi'il amr kan sesuai dengan domir. Domir. Ya, setiap kita menyebut fi'il amr itu sudah satu paket dengan pelaku. Belum. Kalau kita bilang unsur, siapa yang disuruh? Anta. 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 Kamu. Kamu. Ya, unsur berarti wahai engkau, tolonglah. Tolonglah. Nah, kalau datang kata Muhammad, maka Muhammad juga jadi korban, jadi orang yang ditolong gitu. Muhammadan. Jadi objek. Muhammadan. Ya, jadi objek. Maf'ul Kecuali, ya. Unsur ya Muhammadu, ya Muhammad di sini orang yang kita Tolonglah suruh. Muhammad. Kita Tolonglah. ya. Iya, Muhammad. Iya. Munada, kalimatnya munada. seperti ini. Kalimatnya seperti ini. Kita bikin kalimat ya unsur Ya Muhammadun. ya unsur ya Muhammadu, nanti jadi tanwinnya hilang ya karena ada huruf Iya. ya nida.
Ya Unsur nida di ya situ nanti ustadu bisa Tidak. tak? ya ustadu. Unsur ya Unsur ustadu. ya Muhammadu akhoka. Ya, maksudnya adalah wahai Muhammad, ya, engkau tolonglah Saudaramu saudaramu, laki-laki. ya, saudaramu yang laki-laki. Nah, ini baru bisa. Yang penting di sini Muhammadnya berarti orang yang disapa, yang masuk di sini, yang sedang kita ajak Bicara. bicara. Iya. Nah, dia masuk domir anta. Oke. Sampai di situ man lahu soal. Pertanyaan lagi silakan. Jadi itu yang terakhir kata terakhir bisa catat ya. Unsur ya ustadu. Suaranya Kak Ari, coba. Suaranya agak Kurang jelas kecil. ya? Coba. Kecil. Kayak Unsur ketutup ya sama ustadu. baju kayaknya. Enggak, ini kayaknya mic-nya kurang bagus juga. Saya ganti lagi. Oke. Nah, Bisa unsur diulang ya pertanyaannya? ustadu. Atulah buka gitu bisa ya. Unsur Ya ustadu atulah buka. unsur ya ustadu tulabaka nanti ya menjadi apa tulabaka. Unsur ya ustadu ya tulabaka ya. Kenapa jadi ba di sini? Nah, ini namanya nanti kita akan ambil ini nasab ya, dalam Nasab. keadaan nasab ya dimansubkan karena posisinya sebagai Maf'ul objek bih. ya, maf'ul bihi dalam istilah nahwunya ya. Unsur ya ustadu tulabaka ya ustadu biasa ditaruh di depan, juga bisa ditaruhnya di belakang. Unsur tulabaka ya ustadu unsur tulabaka boleh, ditaruh di tengah juga boleh. Unsur ya ustadu tulabaka juga boleh, Tulabaka. tapi Syukran, jadi Ustaz. unsur afwan, unsur di sini domirnya antanya kembali ke siapa? Kembali ke ustadz yang disapa, yang diseru. Ya. Oke, sampai di situ soal. Oke, kesimpulan ya, kita simpulkan setiap ada fiil pasti ada fa'il. Akhir. Fa'il bisa dua, bisa yang terlihat terpisah dari fiil atau yang domir. Domir itu Tersembunyi. menyatu dengan Fiilnya. fiil. Ya. Nah, dari domir ada dua lagi, ada yang bariz, ada yang mustatir. Ya, domirnya ada yang kelihatan, ada yang tersembunyi. Kemudian dari yang mustatir ada dua lagi. Ada dua. Ya, Wujuban. ada yang mustatir wujuban, ya, ada yang mustatir Jaizan. jaizan. Nah, seperti itu kita belajar untuk fa'il. Jadi kita tahu fa'ilnya yang mana nih? Apakah fa'il yang kelihatan atau fa'il yang masuk dalam fi'il. Nah, oke. Sampai di situ man lahu soal. Mafi soal? Ya, oke. Nah, tabel ini nanti silakan dibaca-baca. Ini hanya satu kata saja kita ambil ya, kata nasoro yang suruh unsur. Ya, semua kata kerja ini boleh kita polakan begini. Ya, kita polakan ada fiil madi, fiil mudhari dan fiil amar ya, sesuai dengan ilmu sorof. Tentunya perubahan dari fiil madi ke fiil mudhari dan fiil amar. Nah, oke. Silakan kamu Az ya. Kamu Az, silakan pertanyaan. Siapa tadi yang bertanya? Nah, tafadhol. Bu Ibrahim kayaknya tadi. Abu Ibrahim. Tadi ada yang enggak ya, enggak jadi. Habis soal. Mafi soal. Oke. Enggak, tadi kamu Az tadi ya. Kamu Az tadi mic-nya nyala kelihatan ya, ada yang mau bertanya. Enggak ya? Oke. Baik. Man lahu soal? Mafi soal. Ya, mafihi soalun. Oke, sekarang kita ke latihan. Ya, sekarang kita silakan. Ini Oke. Kembali lagi Ustaz sebentar. Oke, kembali. Tabel. Oke. Tabel. Yang ini? Tabel. Oke, yang tabel silakan. Soal. Ini terkait di kolom mustatir, saya belum bisa membedakan. Di sana ada tansuru, kemudian di bagian bawahnya tansuru juga. Penekanan Ya, untuk membedakannya, mohon diulangi penjelasan tadi Ustaz. Oke, Masya Allah. Taib. 6. Ahsanta. Taib. Untuk ini kita tutup yang ini aja ya.
ya, untuk menjelaskan. Baik. Sebentar, antanya ketutup. Ini kita mulai dari sini. Oke, kita tutup. Ya. Oke, ada tansuru untuk makna hiya, ada tansuru yang mananya anta. Nah, ini memang tidak ada perbedaan. Khusus fiil mudhari ya. Fiil mudhari ya, bagaimanapun fiilnya makna apapun, pada fiil mudhari itu dhamir hiya dan anta memang kembar. Bagaimana cara membedakannya? Ya, cara membedakannya berarti dari makna. Ya, cara membedakannya dari makna. Ya. Dari makna misalnya kita lagi sedang berbicara, sekarang kalau kita tanya dalam bahasa Arab, mada taf'al? Mada taf'al? Ya, taf'al ini bisa anta, bisa hiya. Tapi kita tiba-tiba ketemu dengan Muhammad. Terus kita bilang, mada taf'al ya Muhammad? Berarti taf'al di sini anta atau hiya? Anta. Anta, ya, karena kita sedang bicara dengan si Muhammad. Nah, kalau misal yang kita maksud adalah domir hiya, ya, terus kita bilang dalam kalimat kita sedang membicarakan tentang Aisyah. Aisyah begini, terus kita tanya, mada taf'al? Nah, kalau supaya pendengar tidak bingung, yang kita maksud adalah anta atau hiya, boleh tambahkan penekanan. Contoh kita bilang, mada taf'al hiya? Nah, ini sebagai penekanan, ya. Kata hiya ini muncul setelah kata taf'al untuk menekankan taf'al yang kita maksud adalah hiya dan bukan anta, ya. Kita lagi bicara Aisyah, harusnya nyambung. Kalau kita tanya mada taf'al, harusnya taf'alnya dia, si Aisyah, ya. Mada taf'al? Hiya taqra'ul Qur'an wa tadhhab ila suq wa ila akhirih, ya, sampai selesai. Nah, jadi memang dia kembar, ya, dalam aturan fi'il mudhari, hiya dan anta itu kembar. Nanti konteksnya yang akan membedakan apakah maknanya anta, ya, atau hiya. Nah, mudah-mudahan terjawab kamu As. Ya, kalau makna anta berarti tidak boleh lagi kita datangkan fa'il. Kalau makna hiya, maka boleh kita tambahkan di sini Aisyah, Fatimah dan seterusnya, ya, masih boleh datang setelahnya fa'il isim zohir, berarti namanya mustatir jaizan, ya, jaizan. Oke. Nah, afwan. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, mungkin ada yang bertanya manfaatnya apa kita belajar jaizan wujuban, ya. Untuk kalimat yang simpel-simpel mungkin tidak terlalu berpengaruh besar, ya, tidak terlalu berpengaruh besar. Ini maksudnya adalah masih boleh kita datangkan, ya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini misalnya, ya, kalau ada kalimat seperti ini, kita bilang misalnya tansuru, tadhabu, ya, kita bilang tadhabu ilal madrasati. Ya, misalnya ada yang baca tadhabu ilal madrasati, terus dia berhenti. Ya, dia berhenti kalimatnya di sini, tadhabu ilal madrasati. Ya. Berarti tadhabu di sini bisa bermakna kamu, bisa bermakna hiya. Tapi kalau misal dia bilang tadhabu ilal madrasati Aisyatu, ya, Aisyatu, ya, berarti ini bukan anta, berarti domirnya domir hiya, karena masih bisa datang setelahnya fa'il isim zohir. Kalau maknanya anta, maka sudah tidak boleh lagi. Ya, di sini untuk membatasi aja. Jadi pengetahuan kita ini untuk membatasi mana yang masih boleh mendatangkan fa'il isim zohir, mana yang sudah tidak boleh lagi. Kalau sudah tidak boleh berarti antara anta, ana atau nahnu pada fi'il mudhari. Ya. Kalau di fi'il madi ini tidak ada namanya mustatir wujuban, adanya mustatir jaizan, ya. Nah, oke, ada yang masih bingung? Masih bingung pasti ya. Ini sedikit ya. Masih bingung. Masih bingung karena masih bingungnya itu karena prakteknya itu tidak terasa banget manfaatnya, ya, berbeda dengan kalau fa'il harus marfu, ya. Kalau ini dia khusus untuk yang kalimat kalau sudah mulai agak panjang, ya, kalimat-kalimat yang, ya. Nah, ini kita butuh untuk
bisa membedakan mana mustatir, mana baris, ya, mana mustatir wujuban, mana mustatir jaizan. Ya. Jadi kalau tidak dipahami untuk sementara, tidak dipahami pun tidak akan terlalu berpengaruh ya pada pembuatan kalimat, ya, pada pembuatan kalimat. Nah, oke. Sampai di situ ya. Man lahu soal, pertanyaan silakan. Nah, fadhol. Enggak, sebetulnya itu yang bikin bingung tuh karena yang wujuban itu karena pelakunya kita sendiri, entah kita sendiri berdua atau rame-rame kan. Jadi kalau Betul. nahnu, Kita kan biasanya kalau contoh kalimat tuh ngomongin orang, ini kita bicara sendiri gitu loh. Jadi bicara sendiri ya. Jadi kan Ahsanta. Itu lebih ininya seperti itu ya. Kalau sudah bermana diri sendiri sama bermana anta tadi, itu kan sudah paten pelakunya, maka itu namanya mustatir sudah jelas lah. wujuban. Makanya tapi kalau membicarakan membicarakan orang, kesan lagi kan gitu. Ya. Kalau membicarakan orang, ya, karena kita pelakunya, jadi tidak boleh lagi mendatangkan fa'il isim zohir. Ya, nah, itu intinya di situ ya, intinya di situ. Jadi wujuban itu fi'il mudhari 3, fi'il amr 1, gitu ya? Itu aja. Nah, benar. Iya. Ya, selain itu berarti mustatir jaizan sama domir baris. Ya, domir baris paling banyak. Ya, domir baris paling banyak. Nah, oke. Untuk pembahasan ini ya, ini coba kita terjemahkan supaya teman-teman yang lain juga, tapi banyak ya, bisa kita cari. Tapi ini ada pembahasannya tersendiri, ini namanya ilmu sorof. Ya, ini bermana goib namanya domir apa? Domir goib. Nah, ini lagi pembagian lagi ya. Ada istilah namanya domir goib, orangnya tidak ada di depan kita. Ya. Kalau ini namanya apa? Domir mukhotob. Mukhotob artinya orang yang diajak bicara. Ya. Sedangkan ini kita sebut dengan domir apa? Mutakalim. Ya, mutakalim itu artinya orang yang berbicara. Dia berbicara. Ya. Jadi goib orang yang dibicarakan, mukhotob orang yang diajak bicara, mutakalim si pembicara. Ya. Oke. Sampai di situ ya. Nanti tinggal dilihat ini makna-maknanya. Ya. Kalau ini berarti bermakna dia atau mereka. Ya. Kalau di sini berarti bermakna kamu atau kalian. Oke. Kalau di sini berarti bermakna saya atau kami karena pembicara. Tinggal dilihat. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dia, ya, ada dia laki-laki, dia perempuan. Begitupun mereka. Mereka itu dari dua masih ada penjelasannya. Masih ada spesifikasi domirnya. Jadi dua baru masuk yang bentuk jamak yang ketiga. Begitupun kamu, ya, dibagi dua lagi, ada yang kamu laki-laki, kamu perempuan. Begitupun kalian, ya, kalian laki-laki dan kalian perempuan, dan dibagi lagi, ada yang dua, ada yang lebih dari dua. Nah, sampai di situ, ya. Ini sudah lewat. Ayo. Berarti hari ini kita, nah, silakan. Domir nomor 8 dan nomor 11 itu sama ya? Ya, sama, benar ya. Dalam beberapa aturan domir, ya, itu ada beberapa versi. Beberapa versi itu maksudnya huma apa? sama huma juga. Ya, ini huma tulisannya sama ya, tapi domirnya, maksudnya fiilnya akan berbeda. Fiilnya berbeda. Ya, fiilnya berbeda. Kalau antuma, ini selalu sama. Di fiil madhi sama, di fiil mudhari sama. Begitupun di fiil amr. Ya, sama juga. Nah, pertanyaan kenapa ditulis lagi Ustaz? Supaya seimbang ya. Perempuan untuk laki-laki 1 orang, 2 orang, 3 orang, perempuan juga ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya. Karena dalam beberapa versi, ini versi yang Anda ambil yang lengkap menuliskan seperti ini, dalam beberapa versi susunan domir ya, kita kalau lihat aturan domir yang ditulis orang-orang Afrika, ya, orang-orang yang belajar di Afrika tahu itu antuma dijadikan satu ya, yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Jadi sama huma juga, huma mereka satukan, tetapi kalau untuk menyebutkan fiil itu disebut dua-duanya, huma nasoro nasorota, hum nasoru, hunna nasorna. Nah, Ana ambil ini lebih mudah ya, lebih mudah maksudnya adalah lebih mudah untuk pembagian 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah,
Oke. Soal akhir. Maaf, Iswa. Soal. Ya, ma fihi su'alun. Oke, tidak ada pertanyaan. Dan nakhtatimu, ya, kita tutup, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita, ya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Amin. mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Hayyakumullah.